Nah, itu sebabnya hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, sebelum saya mengajak Bapak Ibu-Ibu Saudara semua untuk kita membaca kebenaran firman Tuhan, buat yang mungkin belum kenal, izinkan saya perkenalkan diri. Kalau di flyer sudah tahu nama saya, Pastor Dedi Kurniawan. Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan, hari ini Tuhan mempercayakan untuk pengembalaan di beberapa tempat, khususnya 2 tempat yang sudah dibuka, yang sudah kami rayani Bapak Ibu saya, yaitu di Lipo Karawaci di Benton Junction, dan kemarin yang kedua ada di Pacific Garden di Alam Sutra. Dan doakan selalu ibu-ibu supaya ke depan ya dalam waktu kurang lebih hampir 2 bulan atau 3 bulan ke depan juga akan dibuka pelayanan di Puri Indah Bapak Ibu Saudara ya. Jadi terima kasih untuk setiap dukungan doa dan juga kesatuan hati yang kita bangun. Ya, baik, mari kita buka kitab kita bersama-sama. Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Dengan hormat ibu-ibu, kita akan baca bergantian. Saya akan membaca di ayat 25, ibu-ibu baca di ayat yang ke-26. Di ayat yang terakhir, ayat 34 kita baca bersama-sama. Saya akan mulai dengan ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Silakan. Ayat 26. Mati. Ya. Iya, silakan. Ayat 26. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dengan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Mari bersama-sama ayat 34, 3, 2, 1, iya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Satu kisah yang dicatat yang terjadi di daerah Kapernaum, yaitu dekat Danau Galilea. Ada seorang perempuan yang mengalami penderitaan yang tidak sebentar, tapi panjang, 12 tahun. Kisah ini menjadi sebuah kisah yang memberkati sampai dengan hari ini. Bagaimana perjuangan seiman seorang perempuan yang hidupnya dalam keadaan tidak berdaya, masalah yang begitu banyak menimpa dirinya. Ayat 25 disebutkan di sini adalah seorang perempuan yang 12 tahun namanya penderita pendarahan. Ada satu kesalahan yang dilakukan oleh si wanita atau perempuan ini adalah ketika ayat 26 itu menjelaskan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semuanya yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, maka sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Langkah pertama adalah dia mengandalkan manusia. Dia cari manusia untuk dia berharap dia bisa sembuh. Itu langkah dia yang pertama. Dia pergi ke berbagai macam tabib, mungkin tabib dari orang Romawi, Yunani, Yahudi, saudara. Dia pergi untuk apa? Keinginannya untuk sembuh. Bukan cuma itu saja. Semua apa yang ada pada dia dihabiskan. Jadi ini perempuan ini habis-habisan nih, kalau kita lihat kisahnya. Ya, semua apapun yang ada pada dia jual. Kemudian akhirnya dia pakai untuk supaya dia sembuh, namun ternyata tidak sembuh. Harapannya tidak menjadi kenyataan. Ketika dia meletakkan harapannya kepada manusia, maka kita belajar dari sini. Ya. Manusia itu terbatas. Dia boleh punya kepintaran, keahlian, tetapi kemampuannya terbatas. Saudara bisa bayangkan,
Ketika perempuan ini menengak, beberapa tabib berkata, saya nggak bisa nolong. Rasa-rasanya langit seperti runtuh menimpa dia. Harapannya untuk tetap hidup akhirnya tidak bisa terpenuhi. Satu penderitaan yang tidak ringan, 12 tahun. Kalau kita punya anak 12 tahun dari sejak lahir sampai kelas 6 SD itu bukan waktu yang sebentar. Saudara bisa bayangkan gak penderitaan begitu panjang dialami wanita ini, si perempuan ini. Tapi kita belajar dari sisi lain di sini. Bagaimana pada akhirnya perempuan ini ya menemukan jalan yang terbaik dalam hidupnya. Hidup kita tidak akan pernah bisa lepas dari persoalan pergumulan kapan saja, di mana saja, itu bisa terjadi. Tapi bagaimana sikap kita menjalani setiap pergumulan itu menentukan apa yang akan kita raih ke depan. Nah, hari ini kita belajar. Ya, kita bisa lihat slide berikut hari ini. 12 tahun penderitaan panjang. Penderitaan apa yang dialami? Ada 2 penderitaan. Kalau kita lihat ya slide berikut, yang pertama ada 2 bentuk penderitaan. Penderitaan pertama ada penderitaan fisik. Ya, timbul berbagai macam rasa sakit. Kemudian muncul kelemahan fisik, ya, anemia, gejala-gejala lain, itu bisa muncul. Bisa dibayangkan setiap hari bukan dalam hitungan menit, tetapi dalam hitungan jam, hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, hitungan tahun. Bagaimana setiap kali dalam keadaan itu tadi, sakitnya itu tadi, rasa sakit, berbagai macam rasa sakit itu bisa muncul. Dan harus dia, mau tidak mau, ya harus dia hadapi. Sakit nyeri pinggang, punggung, kepala pusing dan seterusnya. Itu bukan hitungan jam sembuh. Tapi begitu lama ya harus derita. Ini penderitaan fisik. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa ada penderitaan psikologis. Apa itu? Stres. Karena berharap sembuh, ternyata tidak bisa seorang pun yang bisa menyembuhkan. Kalau sekarang orang bilang lu cari dokter di Penang, dia, wah kita pergi ke Penang tuh. Ini perempuan mungkin pergi ke Penang. Lihat di Cibubur ada misalkan ada seorang sinsai yang hebat, pengobatan yang penyakit-penyakit berat. Kira-kira dia cari gak? Dia cari. Kemanapun dia berusaha untuk dia sembuh. Tapi harapannya tidak menjadi kenyataan. Stres, uang habis. Apalagi cemas, tidak ada kepastian. Ya, takut. Kemudian muncul apa lagi? Muncul perasaan malu. Ini beban yang tidak mudah untuk dipikul oleh seorang perempuan. Begitu banyak penderitaan yang harus dihadapi seorang diri. Enggak terbayangkan. Nah, penderitaan psikologis ini itu tidak mudah. Tidak mudah. Kadang-kadang punya efeknya, memang pasti punya efek. Orang stres kadang-kadang bisa terganggu masalah tidurnya, insomnia bisa muncul. Gangguan mah bisa terjadi. Nah, saudara bisa bayangkan tuh keadaan si perempuan ini. Nah, kita mencatat di sini kisah ini ya, bahwa kisah ini diceritakan bahwa keadaannya dia bukan semakin baik. Semakin tidak ada kepastian. Nah, kemudian apa dari kisah ini kita pelajari? Di slide berikutnya kita akan melihat ya. Ini penderitaan, kesulitan. Kesulitan yang dialami adalah hidupnya terisolasi. Kesulitan untuk bisa bersosialisasi. Penyakit ini pada zaman perjanjian lama, hukum Taurat itu melarang. Kalau penyakit ini ya terjadi kepada seseorang, orang perempuan, dia tidak bisa bersosialisasi. Dia tidak bisa berinteraksi dengan satu sama lainnya. Bahkan di dalam tradisi Yahudi, saudara, itu bersentuhan saja, itu dianggap menjadi najis. Mohon maaf, saudara. Bahkan tempat kursi, tempat duduknya pun kalau diduduki akan menjadi najis. Hidupnya dikucilkan. Terisolasi selama 12 tahun gak gampang Bu menghadapinya. Kita diingatkan pada waktu masa Covid. 2 minggu saja kita diisolasi. Rasa-rasanya kita Bapak Ibu Saudara, Bu ya rasanya kita gak betah. Sekarang ini zaman teknologi begitu maju. Pada waktu masalah kondisi Covid terjadi, kita bisa punya alat yang namanya Android, internet. Kita bisa nonton televisi, kita bisa nonton hiburan dari handphone kita.
Sekalipun kita di kamar, yang biasanya aktivitas tidak bisa aktivitas. Tapi zaman dulu nggak ada. Dia nggak bisa berinteraksi seperti kita. Dia kehilangan hubungan dengan keluarganya. Dia kehilangan hubungan dengan teman-temannya. Lihat, dia kesulitan untuk dia bisa bersosialisasi seperti kita. Dia kesulitan dalam mengurus dirinya sendiri. Bagaimana dalam keadaan dia sakit, dia bisa mengurus dirinya sendiri. Dia pasti butuh bantuan orang lain. Rasa-rasanya permasalahan ini bertubi-tubi. Mungkin orang bilang begini, ya ini sih rasa-rasanya udah tinggal tunggu waktu aja. Saudara, mungkin orang dunia kiri kanan tetangganya mungkin bilang begini, wah tabib-tabib bilang rasa-rasanya nggak sembuh, tinggal tunggu waktu, udah pasrah aja lah, udah bertobat aja, udah minta maaf saja, minta ampun dah buat orang-orang yang pernah dijahati, yang pernah dimusuhi, ya tinggal menghabiskan waktu. Stres, depresi bisa terjadi ketika dalam keadaan 12 tahun diisolasi. Bagaimana dia mencari nafkah juga dia tidak bisa cari nafkah. Yang terlebih-lebih lagi dia tidak bisa beribadah. Dia tidak bisa bersekutu seperti kita di sini nih. Bagaimana perasaannya? Bagaimana keadaannya? Sangat memprihatinkan. Dan apa yang terjadi? Slide berikutnya. Kita lihat slide berikutnya. Pelajaran penting apa yang kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, dari kisah ini kita bisa dapat pelajaran penting. Yang pertama adalah memiliki respon yang benar. Kadang-kadang kita menyikapi persoalan dengan cara kita, jangan cara manusia yang terbatas. Bukan dengan cara bagaimana iman kita percaya dan yakin bahwa setiap persoalan yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya di dalam Tuhan. Respon yang benar muncul dari mana, saudara? Respon yang benar sebenarnya Bapak Ibu Saudara itu sangat menentukan langkah kita berikutnya. Respon yang benar itu menghasilkan satu keputusan. Keputusan yang terbaik menghasilkan hasil yang terbaik, positif. Nah, dari mana dia punya keputusan? Ingat, kita baca ayat yang kedua. Bukan ayat yang kedua, kita lihat ayat 26. Ayat 26 dikatakan bahwa 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang apa? Tentang Yesus. Jadi lihat, dalam keadaan kondisi ketidakberdayaannya dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Bukan dia mendengar berita-berita tentang seputar artis, bukan seputar tentang hal-hal yang lain, seputar berita perang, saudaraku ya. Berita-berita tentang kuliner, berita-berita tentang lain-lain, dia tidak dengar itu. Yang dia dengar adalah tentang apa? Tentang Yesus. Saya mau kasih tahu, biasanya ketika orang punya persoalan, pergumulan, apa yang dia dengar? Beberapa orang lebih percaya dengar omongan tetangga. Lu udah gak ada harapan dah hidup. Udah dah, pasrah aja, udah menyerah aja. Banyak orang akhirnya menyerah. Banyak orang dengar, oh iya benar ya, kayaknya udah gak berdaya ya, udah gak ada harapan. Saya mau bilang begini, sekalipun manusia mengatakan, you tidak punya harapan, di hadapan Tuhan, belum tentu. Di hadapan Tuhan pasti selalu ada harapan buat kita. Cuman pertanyaan bagaimana respon kita ketika punya persoalan dan pergumulan kesulitan yang kita hadapin, itu menentukan langkah awal. Itu langkah awal yang harus kita bangun. Sehingga kita berpikir dengan cara manusia, akhirnya kita hands up, kita menyerah, kita lari, kita mundur. Kita nggak berani menghadapi keadaan. Bahkan kadang-kadang tidak sedikit orang menyalahkan Tuhan. Tuhan, apa yang hari ini saya tidak berikan kepadamu? Aku mempersembahkan hidupku seperti Roma 12 ayat 1 sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Tapi kenapa peristiwa ini, pengalaman ini harus terjadi dalam diriku? Beberapa orang mengatakan ini kutuk keturunan dan seterusnya. Mendengar omongan manusia tambah pusing. Tapi lihat saudara, di tengah-tengah keadaan ketidakberdayaan seorang perempuan. Ini Wonder Woman nih, hebat nih, super woman betul-betul ini. Dia dengar berita-berita tentang Tuhan. Bagaimana kasihnya Tuhan. Bagaimana kasih Yesus nyata di tengah-tengah masyarakat yang ada pada waktu itu. Bagaimana mujizatnya. Bagaimana dia mengajar dengan penuh kasih kepada setiap orang. Wow, dia dengar. Roma 10 dikatakan tadi, bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya mau tanya buat orang yang di luar, yang katanya menyebut Kristen, pakai kalung salib besar-besar, kalau ngomong puji Tuhan, shalom, haleluya. Ketika ada persoalan pergumulan, responmu bagaimana? Kadang-kadang kita hanya berpikir, ya, meresponinya dengan kekecewaan, nggak mau datang lagi ke gereja, nggak mau datang ke gereja, marah sama hamba Tuhan. Dan marah sama Tuhan.
Akhirnya menjadi orang yang tidak memiliki Tuhan. Menjadi orang yang tidak beriman. Dan orang banyak yang lari, tidak sedikit orang akhirnya putus asa dan akhirnya bunuh diri. Untuk menjadi seorang pemenang Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam keadaan menghadapi persoalan dan pergumulan, sediakan waktu Anda untuk Anda banyak dengar berita-berita tentang Yesus. Nih firman Tuhan. Bukankah setiap hari dia berbicara kepada kita lewat firman yang kita baca? Bukankah setiap hari kita membangun hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan ketika kita berdoa? Kenapa kita lupa ketika kita punya persoalan dan pergumulan? Beberapa orang hanya fokusnya menangis, menyesali, meratap, berteriak, nggak jelas begitu. Saudara. Kita perlu mendengar berita-berita tentang Tuhan. Seperti Maria tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia buka hatinya, dia dengar Tuhan berbicara. Bukannya pasrah. Tidak ada istilah pasrah bagi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan bawa kita untuk keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan gak pernah membawa kita untuk kita menjadi pecundang. Tapi Tuhan mau kita meresponi setiap persoalan itu dengan iman. Makanya poin pertama ini responnya dia adalah dia mulai melangkah dengan iman. Apa dalam bahasa Inggris sebutnya apa? Walk by faith ya, melangkah dengan iman. Berjalan mulai dengan iman, melangkah. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi poin pertama ketika menghadapi persoalan, pergumulan, penderitaan, kesulitan adalah sikap kita dengan bagaimana respon kita yang benar. Respon yang benar dimulai dengan apa? Ketika kita mendengar berita tentang Yesus. Jadi Bu, ketika punya persoalan banyak baca Alkitab. Banyak berdoa. Itu langkah awal kita menuju kepada kemenangan. Jangan nyalain pasangan. Jangan nyalain orang tua. Nyalain teman. Saling main salah-salahan. Akhirnya timbul emosi. Timbul kemarahan, kebencian. Setan senang dengan cara seperti itu. Nah, ketika melangkah dengan iman sama seperti ibu-ibu hari ini. Menghasilkan keputusan yang baik, menghasilkan apa? Hasil yang terbaik. Datang dari rumah hari ini. Bawa kerinduan yang begitu besar kepada Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar kesaksian, mendengar firman Tuhan, pulang terima berkat. Keputusan yang benar, keputusan terbaik, menghasilkan hasil yang terbaik. Ini ibu-ibu semua hari ini hadir di ibadah ini. Respon yang benar. Poin yang kedua, kita lihat. Poin yang kedua adalah memiliki tekad dan semangat. Optimis. Dalam keadaan tidak berdaya kita harus tetap optimis. Dalam keadaan kita punya pergumulan, permasalahan, optimis. Ada waktunya Tuhan yang akan menjawab semuanya itu. Ada kairosnya Tuhan yang akan dinyatakan bagi kita. Kadang-kadang kita diuji tentang kesabaran. Kadang-kadang kita perintahkan Tuhan untuk mengikuti apa yang kita mau. Tuhan, saya mau sembuh. Bulan depan saya harus sembuh. Enggak apa-apa perkataan iman. Tetapi kadang-kadang kalau enggak terjadi kita marah. Apa yang dilakukan perempuan ini? Dia optimis. Harapan satu-satunya nih ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Yang kedua, tidak putus asa. Punya penyakit berat kadang-kadang bisa membuat kita putus asa. Makanya banyak orang meninggal sebenarnya karena stres, karena depresi. Bukan karena penyakit itu yang sesungguhnya. Dan berikutnya dikatakan bahwa menyikapi dengan antusias. Menggebu-gebu, sukacita ketika mendengar berita tentang Yesus. Saya beberapa kali suka pergi ke beberapa gereja. Saudara, kondisi ini hebat, keren. Jujur, saya akui. Kita menghormati kehadiran Tuhan. Hari ini saya melihat begitu banyak orang datang ke gereja tidak fokus sama Tuhan. Kadang-kadang bukan dicari bukan Tuhannya, tetapi manusianya yang dicari. Katanya kita menghormatin Tuhan. Tapi bagaimana ketika orang ibadah menghormatin Tuhan, tapi dia tidak fokus berita tentang firman Tuhan diberitakan, mereka handphone, mereka lebih fokusnya kepada handphone. Sayang sekali, 2 jam yang Tuhan berikan waktu buat kita nggak sepenuhnya kasih buat Tuhan. Terbaik. Hilang rasa antusias di dalam beribadah. Esensi ibadah menjadi tidak ada artinya. Capek-capek dari rumah, bangun pagi-pagi,
ibadah. Begitu firman Tuhan diberitakan, kita sibuk main handphone. Buka Shopee, Bu. Mana ini yang lagi diskon? Coba bayangkan, Bu. Bapak-bapak juga demikian. Asik. Buka hal-hal yang gak lain. Yang hobinya dia suka, dia buka YouTube, dia buka ini, itu, dan seterusnya, Bu. Katanya sikapnya menghormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Tapi ketika firman Tuhan disampaikan, fokusnya buat yang lain. Sayang sekali ya menghabiskan waktu minggu demi minggu begitu ya. Tidak fokus buat Tuhan. Bayangkan perempuan ini. Bukan pengikut Kristus kalau kita tahu ya. Tapi akhirnya menjadi pengikut Kristus. Dia punya hati yang menggebu-gebu sama Tuhan. Orang punya masalah, malas ke gereja. Kesel, apalagi suami gak pulang-pulang 3 hari. Pelayanan telepon, sis bisa gantiin gak sis? Kenapa hati gue gak damai sejahtera nih? Pikiran gue stres. Coba, saudara. Banyak bahkan orang melayani Tuhan pada waktu sakit dulu. Kenapa? Bukan pada waktu kita sehat, kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Perempuan ini beda case. Justru karena dia sakit, dia cari Tuhan. Punya tekad dan semangat. Bayar harga. Saudara pikir gampang dia untuk berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan seperti ini. Kadang-kadang kita yang punya badan masih sehat, masih gagah nih, ke gereja datang terlambat terus. Giliran persembahan lari ke WC. 15 menit kemudian baru masuk. Saudara bayangkan. Firman Tuhan disampaikan 10 menit lari ke WC, cuci muka. Ambil tisu sebanyak-banyaknya lah. Begitu masuk ada tempelan tisu di sini nih. Coba saudara bisa bayangkan. Kalah kita dengan perempuan ini nih. Ini keren banget ini perempuan ini, hebat. Sama seperti ibu-ibu semua di sini. Amin. Iya betul. Bayar harga, saudara enak waktu cari Tuhan Yesus. Agak, saudara lihat dalam keadaan lemah, mungkin jalan susah, yang gak harus seperti saya contohnya. Ayo, jangan tertati-tati. Mohon maaf sambil mungkin pendarahan dalam keadaan seperti itu. Dia jalan, dia cari Tuhan. Apa ini bukan bayar harga? Mencari loh. Bukan cuma 10 meter. Jauh jaraknya. Ada pengorbanan gak? Ada pengorbanan. Anak-anak muda pelayanan dikasih 2 kali jadwal udah mengeluh, Om jangan kebanyakan Om. Kok bisa sekali aja? Tapi kalau minta diberkati, wow nomor 1, angkat tangan duluan, belum disuruh atako udah maju duluan, berkati saya Om. Ya aduh, saudara. Jadi kita belajar nih bagaimana memiliki tekad dan semangat. Jadi waktu dalam keadaan nih, kalau kita belajar daripada perempuan ini, justru dalam keadaan tidak berdaya, tekad dan semangat itu harus tetap kita miliki. Tetap semangat untuk cari Tuhan, bukan cari yang lain. Nah, poin ketiga apa yang kita pelajari? Poin yang ketiga adalah berani menghadapi tantangan, siap berjuang. Lihat, waktu dia pergi untuk cari Tuhan nih, dia berjalan tertati-tati, dia lihat ke depan, itu kerumunan orang begitu banyak. Tuhan Yesus tidak kelihatan di situ, karena begitu banyak orang. Baik yang perempuan, pria, anak-anak, orang tua, itu berkumpul semua. Mereka antusias untuk dengar Tuhan berbicara, Tuhan mengajar. Dengan kekuatan yang udah habis-habisan nih, dengan sisa-sisa tenaga terakhir, sampai Alkitab menceritakan kan dia terjatuh. Coba lihat, dia terjatuh. Berjuang kan? Saudara lihat, kadang-kadang kita dihadapkan pada persoalan di depan kita. Nah persoalan itu kadang-kadang menentukan kita untuk kita memilih. Memilihnya apa? Berani gak kita menghadapi tantangan yang ada di depan? Atau sebaliknya, kita melihat ada tantangan, kita mundur. Kita balik, kita pulang. Karena dia berpikir, aduh gak mungkin dah bisa jumpa Tuhan Yesus. Aduh gak mungkin dah orang begitu banyak. Si perempuan ini harus melewati kerumunan orang. Dia harus tertati-tati, harus melewati orang demi orang. Orang Yahudi yang besar-besar, tinggi-tinggi itu harus dia lewatin. Gak tahu bagaimana caranya. Tapi Alkitab menceritakan bahwa dia terjatuh dekat kaki Tuhan. Perjuangan yang tidak mudah. Apakah tidak ada resikonya? Ada resikonya. Kalau sampai masa tahu ini, dia dalam keadaan pendarahan,
Dia bersenggol-senggolan dengan orang. Ada konsekuensi, resiko harus dia tanggung? Yes, ada. Tapi lihat, semangat juang yang luar biasa. Dia berani untuk menghadapi tantangan. Dia nggak bilang begini, ya udah banyak orang nih, bisa ketemu apa enggak nih ya? Rasa-rasanya lewat mana nih? Kalau dia memutuskan dia balik, dia nggak pernah akan bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Bukankah begitu? Kadang-kadang kita menjelang kita dekat dengan Tuhan, kita malah stuck, bukan kita makin maju. Maka kita mundur, peran demi peran. Akhirnya kita semakin jauh. Memulai segala sesuatu dari ulang kembali. Dalam mengikuti Tuhan, ya ibu-ibu ya, kita diajak untuk setiap hari kita semakin maju, berjalan bersama dengan Tuhan, semakin dekat. Bukannya ketika ada pergumulan kita diam, kita pasif, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Harusnya kita berani untuk kita menghadapi tantangan. Mama mertua 11 tahun tidak berdaya. Dia seorang mama yang hebat, Bu. Tahun 96 dia pergi ke Jepang ketika dia masih punya tenaga untuk bekerja. Dalam sepanjang hidupnya dia seorang petarung, pejuang begitu ya. Pejuang, pekerja keras buat 6 anaknya. Satu kali dia punya dream, dia punya mimpi. Ketika satu kali nanti di hari tuanya, dia tidak mau minta-minta uang buat kepada anaknya. Dia tidak mau merepotkan anak-anaknya. Jadi pada waktu itu dia antar adik ipar yang paling kecil untuk pergi berjuang ya, cari uang di Jepang. Berangkatlah dia ke Jepang. Sukacita sampai di Jepang. 3 tahun kemudian saya menyusul ke sana. Wah, dia senang karena semua anak-anaknya sudah di Jepang pada waktu itu. Nah, saya pada waktu itu sukacita kami bersama dengan istri itu hanya 6 bulan dengan mama. Tiba-tiba, lihat nih, dia punya harapan. Dia punya harapan. Di awal kan dia berangkat, dia punya harapan, dia tidak ingin nyusahin anak, apalagi nyusahin mantu, dia nggak mau. Dia pengen punya uang sendiri, kalau sakit dia punya asuransi, punya tabungan sendiri, dan kalau dia jajan, dia punya uang juga. Dia pada waktu dia bekerja itu, dia hidup hemat sekali. Hemat sekali, karena tujuannya adalah untuk masa depan dia tinggal di Indonesia. Tapi apa yang terjadi ketika tahun 99 saya datang ke sana, bawa anak usia 8 bulan anak saya ikut berjuang juga selama di Jepang. 5 tahun kami sama-sama. Kami memulai, makanya saya berbahagia. Seorang istri betul penolong. Penolong banget buat suami. Jadi saya memulai dengan istri itu dari nol, nggak punya apa-apa, Bu, nggak punya. Oh, sangat miskin, kinnya bisa 4 kali. Atau seperti lagu Haleluya 12 kali. Sangat nol. Kerusuhan Mei 98, kehilangan pekerjaan, sampai akhirnya Tuhan buka jalan pergi ke Jepang. Walaupun harus meninggalkan begitu banyak, ya teman-teman gereja, keluarga dan seterusnya. Nah singkat cerita 6 bulan kemudian mama tiba-tiba sakit. Tiba-tiba dibawa ke rumah sakit di Jepang, mulainya dari vertigo. Mama 7 keliling. Waktu kita datang ke rumah sakit di Jepang, kita cari kamus. Dari huruf A sampai huruf Z. Dari yang bahasa Indonesia terjemahkan ke Jepang, 7 keliling apa? Nggak ada. Bahasa Jepangnya. Nggak ada, ternyata baru tahu bahasa istilahnya vertigo. Begitu. Dimulai dari vertigo. Mama tiba-tiba semakin hari semakin lemah. Tangannya udah nggak kuat diangkat. Bersandar nggak kuat, lebah lagi. Singkat cerita harus pulang ke Indonesia. Ketika di Indonesia, keluarga yang kokoh yang di Indonesia cari semua dokter yang hebat. Ada yang bilang lu pakai profesor ini keren banget. Dia ahli saraf, walaupun dokternya waras tidak saraf. Kan dokter saraf kan dibilang, sebenarnya kenapa? Untuk penyakit saraf, bukan dokternya saraf. Ya. Lebih saraf lagi orang yang bawa ke dokter yang saraf beneran gitu. Akhirnya dibawa ke profesor saraf, bukan dokter lagi, profesor. Oh hebat. Sekarang udah meninggal profesor. Harapannya untuk sembuh. Oh ternyata nggak sembuh. Semua ke dokter-dokter yang hebat, pergi ramuan-ramuan semua diminum. Pergi ke dokter ke Shinsei, tusuk ini, tusuk itu segala macam. Pakai tusuk jarum, sampai tusuk konde doang nggak dipakai. Ditusuk-tusuk kakinya apa enggak sembuh-sembuh, enggak sembuh. Saudara tahu, waktu dalam keadaan dia lemah tidak berdaya,
kita setelin lagu rohani. Khotbah pendeta-pendeta semua dari RPK itu kita buka, kita setel itu. Kebetulan helpernya itu adalah orang Manado. Jadi lagu-lagu rohani itu diputar. Pak Niko khotbah, Om Yakub, almarhum Yakub Nahuai, Om Pari Haji khotbah, Om Gilbert khotbah itu. Didengerin sama dia. Saya ingat dan selalu sedih kalau dengar lagu seperti ini nih Bang, Ibu ya. Into your hand, apalagi? I commit again. Ya. Kalau Indonesianya, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Istri saya tuh melankolis. Kalau dengar lagu itu, ya betul Bu, nangis Mama. Karena Mama dalam keadaan tidak berdaya, kok masih bisa mau dengar lagu, mau dengar khotbah. Bahkan di dalam hati mau menyanyi Into Your Hand. Coba lihat. Dia menyerahkan hidupnya, sembuh tidak sembuh urusan belakangan. Tetapi iman harus terpelihara walaupun dalam keadaan tidak nyaman, tidak baik. Ini sebuah pembelajaran yang dahsyat luar biasa. Saya belajar dari seorang mama mertua yang begitu punya iman di dalam Tuhan. Karena dia hidup tinggal sama saya. Ketika dia tertolak dari keluarga mantu-mantu yang lainnya, akhirnya tinggal sama saya. AC jebol, seringkali kita ganti karena 24 jam itu harus menyala. Ini penderitaannya dia satu. Satu hari dia harus dibalik. Setengah jam sekali harus bolak-balik. Kenapa? Kalau enggak dia punya punggung, ini akan luka. Panas, karena panas. Dia harus dibalik. Berarti dalam 1 jam 2 kali dong. Nah kalau 1 hari berarti 48 kali dia harus dibalik. Dikalikan seminggu, kalikan sebulan, kalikan sampai dia bertahan 11 tahun. Bayangkan. Dan dia sangat membutuhkan orang lain. Saya mau kasih tahu begini. Sakit itu sangat tidak nyaman. Jangankan sakit yang kayak begini nih, yang dialami perempuan ini, atau mama mertua. Kadang sakit perut aja gak enak. Kita pengen cepat-cepat sembuh. Tapi kadang-kadang kalau semua penyakit kita masih bisa nangani diri kita, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau kita sudah membutuhkan orang lain, nah itu kadang-kadang. Kadang-kadang dilatih kesabaran kita. Dilatih. Saya tidak memuji diri saya. Saya selalu bilang, rawat dengan baik orang tua. Kadang-kadang ada orang di luar, mamanya sakit, domel-omelin. Nyusahin aja hidup, begini. Capek nih kita gak bisa kemana-mana. Dengar omongan tetangga kiri kanan. Lu mau ngapain lu ngurusin mama kayak begini? Panggil orang aja. Lu jangan mau tiap hari ngurus-ngurus begini. Enak mantu yang lain. Enak tuh yang lain ini itu segala macam. Adik lu, koko lu, cici lu, semua disebutin. Panas gak kita? Panas kita. Kita lupa padahal ini orang tua. Orang Yahudi untuk menghormatin orang tua, kalah kita. Hebat, keren. Ya kadang-kadang kita menghadapin orang tua yang dalam keadaan sakit aja gak sabaran. Tidak sedikit orang tua disumpah-sumpahin. Padahal kalau kita merenung ya, siapa sih yang mau begini? Nah saya berharap kalau dalam keadaan seperti orang tua kami, mama mertua, harusnya kita memberikan kebahagiaan pada saat dia seperti itu. Saya nggak bisa tidur sama-sama dengan istri itu, karena kamar cuma 2, tanah 72 itu rumah. Kecil, 1 lantai pula, dan banjir pula Pak Bu. Kalau banjir enggak dalam sih Bu, enggak dalam. Segini Bu kalau banjir. Dalam. Segini kan cetek. Kalau kita ada di atas Monas kan. Bayangkan bisa seperti itu. Mama dulu kita gotong-gotong seperti orang lumpuh di Alkitab. Karena banjir tahun 2007. Yang gotong bukan 4 orang, 6 orang. Karena pakai kasur yang mewot. Takut mama jatuh terguling masuk banjir dong. 4 orang kiri kanan, yang tengah pegangin begini. Jadi kalau mama mau goyak, begini, ngikutin begitu. Lawan arus air yang deras. Kemarin kan kita banjir. Saudara satu kali akhirnya, satu hari dia seperti itu. Kadang kalau dia mau makan, kita harus bikin abjad. A, B, C, D sampai Z. Untuk nanya makan aja, mau makan apa hari ini, itu kita harus nyusun kalimat. Mama mau makan apa? Cuman bisa Aris yang main. Mau makan
Naik, berarti oke. Kalau dia nggak naik ini, berarti dia nggak mau makan. Coba begitu. Nggak bisa ngomong, badan kurus habis. Coba. Pakai sedotan, minum kadang sampai begitu. Istri saya sampai berdoanya salah. Tuhan, enggak tega lihat mama. Bilangnya cepat saya. Tuhan, kalau bisa panggil mama cepetan dah Tuhan. Enggak tahan lihat penderitaannya. Beda kan dengan perempuan 12 tahun. Saya bukan menjelekkan istri loh, bukan loh. Secara manusia memang seperti itu. Udah hopeless, udah nyerah, enggak ada harapan. Tuhan ambil mama cepetan dah. Kita ikhlas, kita rela. Udah. Cici paling gede bilang begini, apa kita beri kuburan dulu ya? Mamanya masih hidup, dia mau beri kuburan. Aduh. Didoain sama beberapa pendeta. Enggak sembuh-sembuh. Mulai dari GPDI itu pendeta, mulai dari GKI. GBI paling banyak. Enggak sembuh-sembuh. Beda dengan perempuan ini kan. Tapi apakah Tuhan salah? Tidak. Kembali kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Tapi imannya hebat luar biasa. Sampai terakhir dia pergi. Dia pergi di rumah dengan tenang. Enggak ngomong apa-apa. Pagi masih sarapan bubur. Saya pergi sebentar keluar, diteleponin. Dari telepon yang zaman dulu tuh, poliponik. Nokia. Waduh, yang gambar balon tuh dulu, Nokia berapa itu. Dikabarin mama sudah tidak ada. Kalau dia mau makan bikin kalimat, itu lebih dari 10 menit. Mama mau makan, dia tanya. A ada, tulis A. B ada, naik. Enggak, diam. Oh B enggak ada. C ada, enggak ada. Ketemu huruf Y, itu berapa kali nyebut? B, C, D, E, F, G, enggak. Sampai ketemu Y. Baru E. Nah, ketemu ayam aja berapa lama? Coba kalau kita nggak sabaran. Ayo. Menderita sekali. Tapi satu pembelajaran penting adalah ketika dia dalam keadaan sakit seperti itu, dibacain Alkitab setiap malam dia dengar. Kadang-kadang dia dengar khotbah sampai dia tertidur. Dan lagu itulah yang membuat semangat. Saya masih sehat, istri masih sehat, kita semua masih sehat. Kenapa dengan saat kita sehat hari ini kita nggak mau melayani Tuhan lebih lagi? Harusnya kita lebih lagi melayani. Dia pergi, sekarang sudah berapa tahun? 15 tahun dia pergi. Tapi kenangan tentang seorang mama, seorang pejuang yang hebat gak pernah akan kami lupakan. Saya hormat sama mertua. Karena dia buka jalan bagi kami. Di saat kami dalam kesulitan, kehilangan pekerjaan tahun 97, karena perusahaan sekuritas tempat saya bekerja harus mengalami kebangkrutan. Istri saya juga demikian, kami kehilangan pekerjaan. Masa-masa susah, kesulitan. Saya jadi bukan sopir angkot, sopir yang istilahnya tembak, begitu ya. Kadang-kadang orang minta anterin, saya anterin. Dapat upah waktu itu cuma 10.000 kadang-kadang. Mau makan siang gak berani, cuma minum air mineral. Masa-masa sulit, masa-masa yang susah saya alami. Mamalah yang buka jalan, mau gak pergi ke Jepang. Saya bilang ngapain pergi ke Jepang? Gue jadi osin sono. Wow. Enak aja pergi. Enak aja tuh Musa tuh nyuruh-nyuruh kita dikerja paksa entah di sana. Saya bilang orang Jepang jahat-jahat. Dulu kan kita tahu jahatnya seperti apa. Tapi ternyata saudara justru mama buka jalan. Saya bilang kamu berangkat sana ke Jepang. Gue gak berangkat ke Jepang. Ngapain gue jadi TKW di sana? Jadi pembantu, jadi TKI di sana. Diperintah-perintah orang Jepang. Nehi, saya bilang. Gue gak mau. Tapi istri saya bilang ya udah. Aku sama Christopher pergi. Kamu di sini. Waduh, saya mikir-mikir Bapak Ibu Saudara. Rasa-rasanya kau hidup tanpa istri bagaimana begitu ya. Tuh. Bingung begitu. Terus saya berpikir begini. Waktu susah istri saya temenin. Kita gak punya apa-apa, betul-betul dari nol. Naik knalpotnya udah ngebul banget Bapak Ibu Saudara. Udah kayak di penabun sampah tuh, naik motor. Sampai akhirnya saya berpikir ya udah susah senang dia sudah temani saya dalam keadaan susah
Dan saya harus kembali temanin dia. Walaupun kita harus berjuang. Saya putuskan saya berangkat. Ternyata saya bilang kita doa. Kalau Tuhan izinkan kita berangkat ke Jepang, ini visa keluar cepat nih. Saya bilang. Ternyata keluar visanya. Jadi saya berangkat ke Jepang. Oh, mama sukacita sambut kedatangan kita di kota Atami, Shizuoka Ken. Saya mulai bekerja dan seterusnya. Akhirnya kita bersatu. Bisa dibayangkan Kak, kalau saya dengan istri pisah, apakah saya nggak macam-macam hidup di sini? Bisa terjadi. Istri saya juga mungkin bisa kacau rumah tangga. Makanya laki-laki yang sudah menikah, kesulitan apapun, ekonomi, keadaan apapun, sakit pasangan, seharusnya kita sama-sama menemani, bukannya kita tinggalkan. Dari sini saya belajar, saya harus bersama-sama. Dan akhirnya kami berjuang, 5 tahun kami lewatin, kami pulang, mengalami perubahan. Sampai Tuhan memanggil dan memilih saya untuk saya masuk melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Meninggalkan semua pekerjaan bisnis yang menurut saya nggak damai sejahtera. Bisnis ini bohongin orang, jual beli mobil bohongin orang, kilometer diputar. Jual beli motornya spare part motor Cina, bodinya motornya motor Honda. Udah banyak orang yang saya bohongin. Ini bejat juga nih Bapak Ibu Saudara nih. Untung nggak terkutuk saya, betul. Aku selalu berdoa Tuhan pertemukan saya betapa jahatnya. Itulah sebabnya saya putuskan saya mau jadi hamba Tuhan aja. Saya mau melayani, saya nggak mau usaha bisnis tipu-tipu. Jadi pengalaman itu, Mama membuat spirit kami terbangun. Mama pergi dengan meninggalkan legasinya, warisannya, bukan dalam bentuk rumah, harta miliaran, bukan, tapi dalam bentuk warisan iman. Dan saya belajar, di tengah-tengah kesulitan kita tetap bertahan. Saya melewati fase-fase kesulitan, penderitaan yang kami lewatin. Dimaki-maki orang, dihina orang, kalau miskin, nggak apa-apa, lewatin. Tapi Tuhan bawa, Tuhan ubahkan. Semua karena Tuhan. Yang terakhir, yang keempat. Bagaimana caranya kita bisa menang? Menghadapi penderitaan dan kesulitan. Yang keempat, kita belajar dari perempuan ini adalah bertindak dengan iman. Sorry ya Bu ya, kita orang beriman bukan cuma dari ucapan. Ego beriman sama Tuhan Yesus. Ego percaya. Buktinya pada waktu kita menghadapi pergumulan, itulah ujian iman sesungguhnya. Apa yang kita ucapkan sesuai gak dengan apa yang kita imani? Persoalan, kesulitan, penderitaan itu adalah bagian untuk kita next level. Seringkali Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kan kita maunya semuanya serba nyaman. Ada gereja mengajarkan di dalam nama Tuhan kita tolak kemiskinan, kita tolak kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit. Enggak mau menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, maunya yang enak-enak aja. Tapi Tuhan melatih kita untuk kita punya mental pemenang, tidak mudah menyerah. Hari ini 5 dari penelitian, dari 10 rumah tangga, bahkan 6 dari 10 rumah tangga bermasalah. Bermasalah. Bukannya makin hilang, makin menurun, malah nambah. Keadaan, penderitaan, kesulitan. Jujur berbicara tentang penderitaan-penderitaan perempuan hari-hari ini begitu banyak di dalam kasus rumah tangga. Bukan soal penyakit saja. Ekonomi juga demikian. Bisa terjadi berbagai macam kesulitan. Respon kita kembali menentukan hasil yang terbaik. Yang keempat, perempuan ini bertindak dengan imannya. Dia nggak sambil nunggu bilang, Tuhan, aku pasti sembuh. Tuhan, aku pasti sembuh. Itu perkataan positif memang. Tetapi kita juga harus berusaha. Ayo bertindak dong dengan iman. Di sisa-sisa kekuatan terakhir, dia berkata, asalku jamah saja, aku pasti sembuh. Terbukti imannya? Terbukti. Kalau dia tidak bertindak, dia tidak berkata-kata. Di dalam menyatakan iman percaya, ya tidak mungkin dia bisa sembuh. Bu, setiap pagi hari ini. Tadi malam di Komsel di Palmera saya bilang, Pak, gak usah gengsi, kalau mau berangkat kerja, suruh istri doain tumpang tangan kita, puji Tuhan, haleluya. Jangan merasa kita imam, kita super, kita hebat. Nah, doa istri itu kita perlukan. Doain, kalau udah doa enak kita pergi. Anak mau sekolah, anak mau kuliah, anak mau kerja juga harusnya begitu. Ada perkataan positif yang kita bangun setiap hari. Itu langkah iman kita yang kita bangun dari kita baca firman. Harus kita aplikasikan, kita ucapkan begitu. Banyak orang menikah hari ini suami sanang-sonong, gak tegur sapa sama istri. Pulang malam masing-masing, ya. Ketemu di tempat tidur sebentar, ngobrol, udah gitu, udah. Besok begitu lagi. Aduh, Bu. Bagaimana kita belajar dari perempuan ini tuh? Berkata-kata positif. Hari ini kita bangun pagi, kita berdoa. Hari ini apapun yang aku kerjakan, aku pasti disertai Tuhan.
pasti aku diberkati, pasti perkataan yang positif. Perkataan positif itu adalah perkataan yang kita bangun dari iman kita. Jadi tidak hanya bertindak. Nah, pada waktu kita punya kesulitan, mari kita bertindak. Untuk apa? Untuk kita bertindak dengan iman kita. Hampiri Tuhan, cari Tuhan. Jangan sekali-sekali ibu-ibu ini yang punya suami curhat di medsos. Ceritakan masalah di situ. Tadi malam dia pulang jam 12, kemudian dia langsung tidur tidak menyapa saya. Teman Anda 4.000 di situ. Kalau 50% membaca berarti 2.000 orang baca. Dia tahu apa yang ada dalam hatimu. Kalau kita mau curhat, curhatlah kepada Tuhan. Carilah Tuhan, bicaralah pada Dia. Terbukalah kepada Tuhan. Masa kita kalah dengan orang yang sakit? Kita masih sehat semua nih. Kadang-kadang kita malas pergi ke gereja. Orang yang sakit bisa kasih teladan buat kita. Dia punya tekad, tidak tergoyahkan untuk dia datang kepada Tuhan. Mari sama kita sehat. Pergumulan pasti ada. Penderitaan pasti satu kali akan kita hadapi. Jangan pernah takut, never give up. Percaya, berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan tolong dan Tuhan pasti buka jalan buat kita. Amin. Kesimpulan yang terakhir adalah Tuhan Yesus adalah jawaban atas penderitaan dan kesulitan bahkan pergumulan yang kita alami. Jangan menyerah, carilah Tuhan. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, jangan dengan setengah-setengah. Bukan dengan setengah hati, tapi dengan full heart kita cari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari saya undang dengan hormat, ibu-ibu tuh bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Saya suka lagu ini, Ibu, Bapak. Hai di rambutku. Ada satu jaminan di dalam Tuhan bahwa Dia memperhatikan kita, Dia mengasihi kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Terus ada bersama dengan Tuhan. Bangun keintiman kita dengan Tuhan. Maka disitulah kita merasakan bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang betul-betul mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Mari kita menaikkan pujian ini. Menjagaku sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dia menegangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan lembut kita mau katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tuhan yang hebat, dahsyat, luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih hamba-Mu saya menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tanamkan Tuhan kebenaran firman ini dalam hidup kami.
Kami izinkan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bukan hanya kami yang diberkati, tapi satu kali kelak Tuhan kami akan menjadi pelaku firman Tuhan yang juga memberkati setiap orang yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini memiliki iman, pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kami tidak mengandalkan manusia, kami tidak mengandalkan yang lain. Yang kami andalkan adalah Engkau sebagai satu-satunya pribadi yang penuh kasih bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan nyatakan bagi kami secara pribadi, bagi keluarga kami Tuhan, dan juga bagi keluarga besar kami. Terima kasih butuh firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, kami agungkan. Di dalam setiap kehidupan kami, biar hanya namamu saja ya Bapa. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hati kami. Pujilah namamu kekal selama-lamanya. Berkati WBI di tempat ini. Berkati Pastor Hisda beserta dengan tim semua di tempat ini. Menjadi berkat bagi para wanitanya Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Yang diberkati dengan iman percaya bersama-sama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibu-ibu semuanya.